Ya, kalau Pak JK sudah menyampaikan perlawanan, maka pihak yang lain mungkin juga akan melakukan hal yang serupa. Dan ini akan menjadi satu skenario atau episode paling sempurna dari kejatuhan Jokowi. Selamat malam semuanya. Bagi saya, kasus Sylvester atau Ketua Umum Relawan Jokowi ini menarik sekali karena dia sudah divonis 1,5 tahun penjara, tapi sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum pernah sekalipun ditahan. Nggak ada penahanan, padahal vonisnya sudah ada. Ini di seluruh dunia mungkin cuma Sylvester yang bisa begitu. Ada orang yang sudah divonis tapi nggak ditahan. Dan lebih ajaib lagi, selama 5 tahun terakhir, tidak ada satupun orang yang nampak mau mempermasalahkannya, sampai kemudian Roy Suryo membuka ini semua. Jadi selama ini, mungkin ada beberapa orang ngerti, beberapa orang paham kenapa Sylvester tidak ditahan, gitu, tapi mereka diam aja, gitu. Entah itu aparatnya, entah itu para pejabatnya, atau para elit politiknya. Mungkin juga Pak JK sendiri ngerti gitu ya, sudah divonis tapi belum ditahan. Selama ini mereka diam sampai Roy Suryo berbicara dan kemudian sekarang direspon oleh Kejaksaan Agung. Jadi ini bukan soal vonis atau nanti hukuman yang akan diterima oleh Sylvester atau Ketua Umum Relawan Jokowi. Enggak gitu. Ini soal kenapa selama 5 tahun terakhir ini kok bisa nggak ditahan. Karena polisi banyak gitu, Kejaksaan Agung, jaksa banyak di mana-mana gitu. Kok bisa ada orang yang sudah divonis bebas gitu. Ini kan ajaib sekali ya kalau soal backup, soal orang kuat, soal kenapa Sylvester kemudian tidak ditahan meskipun sudah divonis, ya kita sama-sama mengerti lah. Itu nama besar relawan Jokowi. Gak ada ketum relawan Jokowi yang ditahan gitu kan. Sejudol-judolnya ketum relawan gitu ya, tetap aja aman-aman aja sampai sekarang. Ya kalau besok lusa belum tentu kan. Ya kalau soal backup kita paham lah, tapi kalau soal kenapa para pejabat kita dari sekian banyak orang, ratusan atau bahkan ribuan orang dari polisi, kejaksaan dan sebagainya, ini kok nggak ada satupun yang bersuara dan ya setidak-tidaknya menanyakan gitu kenapa Sylvester tidak ditahan padahal sudah divonis. Ini nggak ada satupun itu. Bahkan Pak JK sendiri dan keluarganya juga ya kayak nggak berani bicara. Ini menunjukkan bahwa memang nampaknya pengaruh Jokowi ketika menjadi presiden itu sangat luar biasa menyeramkan, sehingga untuk satu kasus yang sudah jelas ingkrah, sudah ada vonisnya pun tidak langsung dilaksanakan oleh aparat kita. Ya karena mungkin nama besar relawan Jokowi gitu. Dan hari ini setelah 5 tahun kemudian ini dibuka lagi sama Roy Suryo, Sylvester sendiri sampai sekarang itu masih dengan PD-nya mengatakan bahwa ya itu prosesnya sudah saya jalankan. Saya sudah menjalankan prosesnya dan sudah komunikasi dan berdamai dengan Pak JK, kata dia. Dari berita-berita yang saya baca semuanya menggunakan kalimat yang sama. Jadi Sylvester merasa ini adalah kasus yang sudah dia jalankan. Dia tidak menyampaikan, tidak mengakui bahwa dia sudah ditahan atau sudah menjalani hukuman dan sebagainya. Hanya yang dia sampaikan, saya sudah menjalankan prosesnya. Proses apa? Nggak tahu. Tapi soal komunikasi dengan Pak JK, katanya sudah berdamai dan sebagainya, ya pada akhirnya itu tidak akan ada gunanya gitu. Damai itu kalau sebelum ke pengadilan. Itu bisa selesai. Misalkan laporannya ditarik, ya case close gitu ya. Tapi kalau sudah vonis, ya mana bisa damai. Vonis kok damai gitu. Jadi ya ini kalau sudah vonis ya tetap harus dijalankan sedamai apapun gitu ya. Ya tetap aja gitu. Nggak bisa kemudian untuk tidak ditahan. Jadi ya ini menarik karena menunjukkan betapa hebatnya relawan Jokowi 5 tahun terakhir. Bahkan untuk satu kasus yang sudah ada vonisnya pun tidak bisa dijalankan oleh para aparat penegak hukum kita. Dan lebih dari itu, yang mengejutkan saya hari ini, jubir Pak JK juga menyampaikan pernyataannya. Yang awalnya saya pikir kubu Pak JK sudah melupakan, sudah mengikhlaskan, sudah membiarkan, karena udah 5 tahun yang lalu gitu kan.
Tapi ternyata hari ini lewat Hussein Abdullah, juru bicara Pak JK, Hussein Abdullah membantah dan menyatakan bahwa Pak JK tidak pernah mengenal, apalagi bertemu dengan Sylvester Matunina. Klaim yang disampaikan itu sangat tidak benar dan menyesatkan. Nggak cuma si jubirnya, anaknya Pak JK juga menyampaikan hal yang serupa. Pak JK nggak ngerti, nggak kenal dengan Sylvester Matunina. Mateng lah kasus ini gitu. Jadi kayaknya kubu Pak JK sendiri, dari jubirnya, dari keluarganya, itu selama bertahun-tahun dia menunggu gitu. Atau selama bertahun-tahun mereka melihat bahwa nggak ada peluang untuk menyerang atau menyampaikan isu ini ke publik. Karena khawatirnya justru mereka yang dikerjain, karena Pak Jokowi masih berkuasa selama 5 tahun kemarin. Tapi sekarang setelah tidak berkuasa, setelah kelihatan sedang lemah-lemahnya, sedang diserang soal ijazah palsu, jubir Pak JK, anak Pak JK ikut menyampaikan bahwa Sylvester Matunina ini sama sekali tidak dikenal, tidak pernah bertemu dengan Pak JK. Jadi semua cerita yang disampaikan oleh Sylvester itu bisa dipastikan karangan belaka. Dia nggak berdamai. Ya gimana caranya damai? Wong nggak pernah ketemu. Nah, ini menarik gitu. Selama ini kita lihat kubu Pak JK ya mungkin udah selesai ya, Pak JK-nya juga udah pensiun, udah cukup lansia gitu, dan kita pikir ini nggak akan diributkan lagi, ternyata diributkan. Jadi ketika Roy Suryo bicara, itu saya curiga juga sudah ada koordinasi dengan kubunya Pak JK atau teman-teman atau staf-staf atau orang-orang yang mengenal atau setidaknya orang yang tahu bahwa Sylvester Matunina ini punya kasus dengan Pak JK. Jadi ya mungkin selama ini mereka menunggu momentum gitu ya, menunggu ada kesempatan untuk menyampaikan, dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh kubu Pak JK. Ketika Roy Suryo berbicara, jubirnya anak Pak JK ikut langsung ngegas bersama-sama dengan Roy Suryo. Ya nggak tahu, mungkin ada dendam gitu ya, mungkin ada masalah yang dianggap belum selesai antara kubu Pak JK dengan Pak Jokowi atau relawannya. Ya mungkin juga karena tambah kecewa kubu Pak JK ini ketika melihat Jokowi dengan segala ambisi dan bagaimana anaknya dipaksakan untuk menjadi wapres gitu. Ya mungkin ada banyak sekali faktor penyebab kenapa kubu Pak JK tidak mengikhlaskan atau tidak membiarkan isu ini hilang begitu saja. Malah justru digas dan dibenarkan bahwa dibantah bahwa si Sylvester ini bukan siapa-siapa dan tidak pernah berdamai dengan Pak JK. Jadi kalau situasinya sudah seperti ini, bahkan kubu Pak JK yang selama ini itu adem ayem sudah ikut menyampaikan perlawanan, ya tinggal ditunggu saja tiap pihak lain lagi ini mana suaranya gitu ya. Karena selain Pak JK yang dikecewakan secara politik, yang punya masalah mungkin dengan Jokowi dan relawannya, itu pasti ada banyak lah gitu ya, terutama dengan Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi ketika Pak JK hari ini sudah, bukan Pak JK-nya ya, jubir Pak JK dan anak Pak JK ikut membantah pernyataan Sylvester Matunina, ya maka ke depan rasanya akan ada tokoh-tokoh lain atau elit politik yang lain yang juga akan berbicara, dan itu pada akhirnya akan merugikan Jokowi, akan membuat Jokowi jadi terlihat sangat salah sama sekali dan tidak akan bisa dibela lagi. Ya karena dengan adanya kasus Sylvester Matunina, tanya tuh kepada Projo, PSI, nggak ada yang bisa membantu atau membenarkan kasus ini gitu. Orang sudah divonis 1,5 tahun penjara 5 tahun yang lalu, tapi tidak pernah ditahan. Itu adalah sebuah sejarah yang tidak bisa diluruskan. Ini udah paling mentok. Ini udah salah nih. Udah nggak bisa kemudian dibenarkan atau dibela-bela lagi. Dan ya setelah ini saya sangat yakin gitu. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, yang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan kemudian ketika ada orang bicara terkait apa yang dia alami, maka si tertuduhnya seperti halnya Pak Jokowi, dia tidak akan bisa memberikan pembelaan apa-apa. Ya seperti sekarang contohnya gitu. Ketika Sylvester divonis 1,5 tahun penjara terus kemudian tidak ditahan, kalau kita tanya kepada Pak Jokowi nggak akan punya jawaban. Ya paling kok tanya saya. Saya nggak tahu kok tanya saya.
Jadi ya mungkin setelah ini kita tunggu saja gitu ya. Kalau kubu Pak JK sudah berbicara seperti ini, maka ya mungkin kubu-kubu yang lain kan ya ada banyak gitu. Seperti misalkan bagaimana Airlangga Hartarto yang secara misterius tiba-tiba mengundurkan diri, terus kemudian besoknya beberapa hari setelahnya muncul Bahlil sebagai ketum. Itu kan pasti ada cerita yang sangat luar biasa antara Airlangga Hartarto dengan Jokowi. Diapain Airlangga sampai dia mau mengundurkan diri? Gitu kan? Itu kan pertanyaannya gitu. Ya ini kalau Pak Airlangga kemudian bicara, mateng itu Jokowi. Nggak bisa membela lagi. Selain itu juga, ya ada juga lah Erick Thohir, Sandiaga Uno yang sebelumnya digadang-gadang untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024, tapi kemudian slotnya digantikan atau diambil sama Gibran. Itu pasti juga punya satu sejarah yang panjang sekali. Saya dengar-dengar soal Erick Thohir ini katanya ya sudah cukup banyak lah membantu keluarga Jokowi dalam 2 tahun terakhir sebelum tahun 2024, dan itu kalau dihitung-hitung totalnya wah banyak. Itu kalau ibaratnya uang dimasukin dalam satu pickup masih kurang pickupnya gitu ya, masih nambah lagi itu. Kalau truk muat lah kayaknya. Jadi ya kita tunggu para tokoh-tokoh membuka apa yang pernah mereka rasakan dan apa yang pernah mereka dapatkan dari Jokowi. Semoga setelah itu kemudian kita jadi belajar sebagai sebuah sejarah politik bahwa memang kadang ada orang yang terlihat wah hebat pencitraannya, baik sekali gitu ya. Tapi di balik layar ternyata ada kejahatan-kejahatan luar biasa yang selama ini berhasil disembunyikan. Dan harapannya setelah ini kemudian sekarang Pak JK muncul, nanti mungkin akan ada Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Ya harapannya setelah itu Jokowi dikucilkan. Setelah itu PSI ya dikucilkan, dan kemudian pada akhirnya udah nggak lolos ke Senayan gitu kan. Itu harapan kita semua agar praktek-praktek perusakan demokrasi ini benar-benar bisa dihentikan dan tidak boleh diteruskan oleh siapapun, terutama oleh anak-anak Jokowi, karena mereka sudah memainkan semua aturan, sudah mengubah seenak-enaknya, dan itu tidak boleh kemudian kita dukung atau ya kita terima sebagai sebuah bagian dari sejarah Indonesia, karena itu memalukan sekali. Apa yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita nanti ketika mereka tahu misalkan Gibran yang tidak cukup umur kemudian diubah undang-undangnya, diloloskan oleh pamannya yang kebetulan ketua MK. Itu kan memalukan dan nggak bisa kita bela-bela lagi gitu. Jadi ya kalau Pak JK sudah menyampaikan perlawanan, maka pihak yang lain mungkin juga akan melakukan hal yang serupa. Dan ini akan menjadi satu skenario atau episode paling sempurna dari kejatuhan Jokowi setelah sebelumnya terlihat masih sangat petantang-petenteng dan kesana kemari masih memakai kemeja putihnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.